warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Odi Fiska, NIM 141191008. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Kekayaan intelektual atau KI merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor, maupun varietas hasil permuliaan. Atau juga bisa disebut adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis hak KI. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property right, yang di dalamnya itu merupakan ada hak paten, desain industri, merek, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan kemudian yang terakhir adalah rahasia dagang. Selanjutnya, pada HK ini memiliki jenis-jenis dasar hukum. Dasar hukum yang mengatur itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kementin dengan nomor NIM 141191012 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Audi Fiska, yaitu hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemegang hak cipta adalah pencipta yang sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Objek hak cipta. Objek hak cipta yang pertama adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu buku, pamflet, patung, lukisan, gambaran, ukiran, karya seni batik, karya seni motif, drama, perkuliahan, lagu, atau musik. Yang kedua, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, yaitu karya fotografi, potret, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsiran, komplikasi ciptaan, atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran dapat kita akses di internet, yaitu https://ihakcipta.dgip.go.id, atau kita juga dapat datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir pendaftaran, melampirkan bukti fotokopi penciptaan dan atau pemohon, melampirkan bukti badan hukum jika pemohon adalah instansi atau lembaga, melampirkan bukti pembayaran ciptaan dari bank, lampiran biaya penciptaan, pemeriksaan administrasi. Jika setelah dievaluasi lengkap, jika disetujui, maka akan diberikan sertifikat pendaftaran ciptaan. Oke, saya Rian Saputra, NIM 141-19037. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh Catherine Lintin.
yaitu tentang hak paten. Hak paten menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, dan penyempurnaan serta pengembangan produk atas proses. 3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Berikutnya, jangka waktu perlindungan paten. Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkannya untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dan paten tersebut. Objek-objek paten yaitu produk, proses, metode, penggunaan atau pengembangan dari ketiga hal tersebut. Contoh hak paten, metode dan alat untuk meningkatkan kinerja bahan bakar minyak. Oke, saya Martin Salinas. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.